jelasin. Tunggu videonya, jangan lupa di like dan komen. Video YouTube ya kalau baik juga di share. Anadromous fish, they were born in the freshest. Bisa dimakan karena dia produk fisheries. You can find them in the Atlantic or even the Pacific. Hey, rich in protein, salmon gang with the best thing. Halo guys, yuk ikuti video ini untuk mengetahui lebih lanjut apa sih ikan salmon itu. Bentuk tubuh dari ikan salmon ini memanjang dan cenderung bertambah panjang dengan menambahnya usia. Pada ikan jantan yang telah matang gonad biasanya terdapat sebuah punuk di bagian punggungnya. Ikan salmon ini mempunyai sirip yang lengkap. Warna tubuh ikan ini tergantung spesies. Ikan ini termasuk ke dalam berenang cepat. Ikan salmon memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya yaitu terdapat bintik hitam besar di bagian belakang dan pada kedua lobus sirip ekor. Bentuk tubuhnya fusiform namun agak lateral kompres, bentuk mulutnya terminal. Ikan ini berwarna biru kehijauan di bagian belakang, perak di sisi, dan putih di perut. Bintik oval besar ada di belakang. Pada jantan menjadi gelap di bagian belakang, berwarna merah dengan bercah hijau kecoklatan di sisinya. Bagian ikan pada umumnya mempunyai bentuk yang simetris jika dilihat dari penampang melintangnya. Badan ikan terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Yang termasuk bagian kepala adalah dari ujung mulut ke depan hingga ujung tutup pincang ke belakang. Pada bagian mulut terdapat rahang atas, rahang bawah, gigi, sungut, hidung, mata, insang, tutup insang, otak, jantung, dan sebagainya. Bagian badan terletak antara tutup insang paling belakang hingga permukaan sirip kanan. Pada bagian badan terdapat sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan organ dalam seperti hati, empedu, lambung, usus, gonad, ginjal, limfa, dan sebagainya. Bagian ekor terletak antara permukaan sirip dubur hingga ujung sirip ekor paling belakang. Pada bagian ini terdapat anus, sirip panah, dan sirip ekor. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Pada umumnya, ikan salmon termasuk spesies dari Anadromous, di mana spesies ini bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon berasal dari jenis air tawar, kemudian bermigrasi ke lautan dan kembali lagi ke air tawar untuk bereproduksi. Fenomena migrasi ikan salmon ini banyak dieksplorasi oleh peneliti untuk mempelajari tingkah laku migrasi. Ikan salmon dewasa akan menghabiskan banyak waktunya di perairan laut dan hanya akan kembali ke perairan tawar untuk melakukan pemijahan. Pemijahan ikan salmon terjadi pada musim dingin dan musim gugur di hulu sungai. Larva ikan salmon akan kembali ke laut untuk mendapatkan makanan. Namun, perjalanan kembali ke laut sangat tergantung pada ketersediaan makanan di sekitar larva. Salmon Atlantik baru akan melakukan migrasi setelah 1 hingga 6 tahun atau lebih lama, dan salmon Pasifik sekitar 2-3 tahun. Ikan salmon melakukan reproduksi secara eksternal. Pembuahan secara eksternal berarti pembuahan yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup tersebut. Jadi, ikan salmon ketika ingin bereproduksi, ia akan kembali ke air tawar dan melakukan pembuahan ketika mendapatkan tempat yang merasa aman untuk bertelur. Ketika salmon betina mengeluarkan sel telurnya, salmon jantan akan datang untuk membuahi sel telur yang telah dikeluarkan oleh salmon betina. Untuk menaruh telur salmon betina mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah untuk mengangkat kerikil agar tersapu arus, menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah dapat menampung 5.000 telur. Warna telur bervariasi dari oranye hingga merah. Salmon betina
lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil, lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali sebelum telur dan ovariumnya habis. Salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi umum terjadi pada tahap ini yang sebagian besar terjadi akibat predasi atau perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui organ-organ dan fungsinya yang ada di dalam ikan salmon.